Fintech Fintech P2P lending itu sendiri adalah sebuah platform yang menghubungkan lender atau orang-orang yang mau minjemin uang dengan borrower atau orang-orang yang mau minjem uang melalui proses yang serba online. Setelah proses pendanaan selesai, jadi si lender udah top up saldonya, kemudian udah mendanai, akan langsung masuk ke rekening si borrower. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di channel Frankie Chua Series. Senang sekali karena aku bisa sharing lagi ke teman-teman mengenai pengetahuan dan juga pengalaman dari apa yang aku pelajari dan aku alami. Nah, di hari ini aku mau sharing kepada teman-teman tentang satu topik yang mungkin menarik sekali untuk dibahas. Mungkin sudah banyak yang dibahas dan mungkin ada juga yang belum familiar, yakni tentang fintech P2P lending. Nah, teman-teman mungkin ada yang familiar ya dengan fintech P2P lending. Sebenarnya fintech P2P lending itu punya kepanjangan. Kepanjangannya adalah Financial Technology Peer-to-Peer Lending. Jadi sebenarnya fintech itu jenisnya banyak teman-teman. Ada yang jenisnya payment atau e-wallet ya, bisa masuk ke sana. Ada juga yang lending, peminjaman uang ya teman-teman. Kalau payment tadi untuk pembayaran dompet digital. Ada juga yang equity crowdfunding, nah atau ada juga yang agregator dan masih banyak lagi teman-teman. Dan sekarang juga ada yang baru nih, insurtech, insurance technology. Nah kalau kita bedah katanya fintech, financial technology, berarti teknologi ini menjadi key enabler atau menjadi dasar untuk mengkatalis keuangan. Nah jadi ada kombinasi aspek-aspek keuangan dengan teknologi yang digabungkan, jadilah fintech. Kemudian P2P lending sendiri ada kepanjangan peer-to-peer lending yang artinya orang ke orang, peer-to-peer, satu ke satu ya teman-teman. Nah, fintech P2P lending itu sendiri adalah sebuah platform yang menghubungkan lender atau orang-orang yang mau minjemin uang dengan borrower atau orang-orang yang mau minjem uang melalui proses yang serba online. Jadi contohnya misalnya aku punya uang, aku nggak tahu mau dikemanain, aku mau pinjemin aja lah ke orang. Nah, kemudian aku buka satu aplikasi, nama aplikasinya Fintech P2P Lending jenisnya ya. Nah, aplikasi ini sudah punya nih borrower-borrower, calon-calon orang yang mau minjem uang. Jadi aku bisa salurin ke mereka. Setelah itu nanti mereka akan bayar kembali ke aku beserta return keuntungan yang aku dapatin karena aku pinjemin uang ke mereka. Nah, berbicara tentang fintech P2P lending ini mungkin kita teringat sebuah negara ya, negara China. Itu dulu sangat booming sekali untuk fintech P2P lendingnya. Dan kalau di Indonesia sendiri, payung hukumnya itu di 2016 ada POJK, Peraturan OJK, POJK 77 tahun 2016 sudah keluar di 2016 dan banyak bermunculan fintech peer-to-peer lending dan sampai sekarang juga ekosistemnya sudah ada. Jadi sudah terbentuk. Begitu teman-teman. Nah, kemudian berbicara tentang fintech peer-to-peer lending sendiri, cara kerjanya seperti apa sih? Nah, ini juga sebuah instrumen keuangan teman-teman ternyata fintech peer-to-peer lending ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau dari sisi produk, secara umum fintech P2P lending ini punya dua jenis produk. Yang pertama adalah produk yang konsumtif atau konsumtif ya, jadi pinjaman konsumtif ini bisa untuk multiguna. Teman-teman mau untuk tujuan apapun bisa, mau untuk misalnya beli handphone, atau mendesak mau beli tiket pesawat, ataupun bayar uang pendidikan. Nah intinya yang sifatnya konsumtif, itu yang pertama. Jenis yang kedua ada yang produktif. Nah kalau yang produktif ini biasanya untuk modal kerja teman-teman. Untuk sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya yang membutuhkan modal usaha. Jadi dari sana mereka dapat pinjaman modalnya untuk membiayai usahanya sehari-hari sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang. Jadi secara umum gitu teman-teman, ada yang produk yang konsumtif, ada yang produktif. Nah cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah bagi si calon borrower atau calon peminjam, mereka hanya perlu buka aplikasi. Jadi mereka sudah download terlebih dahulu nih di Google Play Store atau di Apple Play Store, Apple Store, iOS ya teman-teman, untuk aplikasi fintech P2P-nya.
Setelah mereka download, mereka akan daftar, mengisi data, identitas diri ya teman-teman, data tentang alamat, identitas KTP, kemudian penghasilan, slip gaji, dan lain sebagainya akan mereka isi. Setelah mereka isi, nanti mereka di sana bisa memilih mereka ingin pinjam untuk produk yang mana. Apakah produk yang nominalnya 1 juta, untuk tenor 30 hari, atau tenor 14 hari, atau tenornya 3 bulan, seperti apa, mereka mau langsung bayar, atau mau dicicil, seperti apa, itu semua biasa sudah ada di aplikasinya, tersedia informasinya. Jadi calon borrower hanya perlu memilih lalu mendaftar, mengisi seluruh informasinya. Nah, seluruh data yang diisi dan disubmit di aplikasi fintech P2P lending itu akan dilakukan analisa risiko melalui platformnya. Jadi platformnya mungkin menggunakan big data atau machine learning akan membuat risk model, ya model risiko, sehingga mendapatkan assessment. Hasil dari assessmentnya ini biasa disebut dengan nama credit scoring. Nah, nilai credit scoring inilah yang akan menjadi dasar untuk menentukan kira-kira si borrower ini bagus gak ya? Kalau dikasih pinjaman dia bisa bayar nggak ya? Nah, jadi tingkat resikonya biasa diukur dengan credit scoring. Ada yang credit scoringnya biasa dikasih grade-nya A. Kalau grade A ini biasa yang paling bagus teman-teman. Yang wah kita expect pembayarannya lancar banget dan ini bagus sekali. Atau mungkin ada yang A-, ada yang B, ada yang B-, sampai dengan skor-skor selanjutnya. Nah, dasar dari credit scoring ini apa? Dasar credit scoring ini biasa fintech P2P lihatnya dari yang pertama, kemampuan untuk membayar. Jadi ability to pay. Kira-kira si borrower ini, calon borrower ya, kalau diberikan pinjaman 1 juta bisa bayar nggak ya? Nah, ini diukur dari penghasilan, slip gaji, lain sebagainya. Kemudian yang kedua teman-teman, willingness to pay, mau bayar nggak? Jadi behaviornya seperti apa nih? Kalau diberikan pinjaman, mau nggak bayar tepat waktu? Nah, jadi biasanya credit scoring bisa lihat dari dua sisi itu teman-teman. Kalau di perbankan biasa kita kenal dengan prinsip 5C. Ya teman-teman, ada 5C yang bisa dilihat untuk memberikan kredit kepada konsumen ataupun kepada para penggunanya. Kalau di bank biasa seperti itu. Nah, 5C ini disederhanakan bisa menjadi kemampuan membayar dan juga kemauan untuk membayar. Nah, dari credit scoring inilah nanti si fintech platformnya ini, P2P-nya akan melist down. Ini loh calon seluruh borrower beserta informasinya. Misalnya ada borrower A, ini nilainya grade-nya itu grade-nya A. Nah, dengan grade A dikasih tahu informasinya. Mau pinjam 3 juta, kemudian untuk modal usaha, usahanya peternakan di daerah Sukabumi, jangka waktu pinjamannya 6 bulan, metode pembayaran cicilan. Jadi seperti itu teman-teman. Akan ada banyak opsi pilihan borrower yang sudah diverifikasi oleh si fintech P2P-nya. Kemudian dari sisi lender atau calon lender, mereka bisa daftarin diri nih di platformnya. Saya mau memberikan dana nih nanti. Nah, ketika sudah terdaftar, nanti biasanya akan dapat satu RDL, rekening dana lender, seperti itu. Nanti bisa top up saldo dananya ke sana, lalu tinggal pilih borrower mana yang mau didanai. Nah, ketika lender ini membuka dashboardnya, nanti biasa terlihat tuh, oh ada borrower A, ini grade-nya A yang tadi ya, usahanya peternakan. Karena dia ini aman, sudah diverifikasi, maka keuntungan yang bisa didapatin lender ini, ekspektasinya kalau memberikan pinjaman, misalnya bisa dapat 12% per tahun. Wah, kan lumayan banget nih 12%. Tapi kalau misalnya dilihat, si B ini kayaknya usahanya agak beresiko deh kayaknya. Nah, kemudian hasil credit scoring-nya misalnya C. Wah, C kan berarti kan resikonya lumayan tinggi nih. Nah, mungkin dilihat, wah kompensasi benefit yang bisa dikasih, wah 15% per tahun. Wah, jadi si lender ini nanti sesuai dengan profil resikonya teman-teman. Setelah dia memilih, nanti dia bisa lihat kalau misalnya yang resikonya rendah, biasanya dikompensasi dengan return atau benefit yang didapatkan ya juga cukup di angka 10%, 11% mungkin atau 12%. Tapi kalau untuk yang resikonya yang tinggi, biasa returnnya juga lebih tinggi, bisa 15%. Kadang ada tuh teman-teman yang bisa 18% atau 20%. Wah, itu kembali kepada lender. Jadi lender bisa memilih mana borrower yang ingin mereka danai.
Kemudian setelah proses pendanaan selesai, jadi si lender udah top up saldonya, kemudian udah mendanai, akan langsung masuk ke rekening si borrower. Nah, setelah jatuh tempo nanti, fintech P2P-nya akan membantu si lender untuk menagih kembali. Ya, teman-teman, haknya ditagih kembali. Jadi si borrower punya kewajiban untuk bayar. Setelah nanti si borrower bayar, beserta bunganya, karena sudah ada hitungannya di awal, nanti si fintech P2P akan mengembalikan ke lender beserta dengan keuntungan yang lender tersebut dapatkan. Nah, bisa seperti itu teman-teman sistemnya. Terus muncul pertanyaan, bagi si lender, wah, kalau sekarang kan lagi pandemi gini ya, mohon maaf, banyak usaha yang tidak perform nih. Saya agak takut nih kalau mau minjemin uang. Nah, tenang teman-teman. Di sini untuk para lender itu bisa proteksi dengan asuransi. Jadi ada asuransi kredit. Nah, asuransi kredit ini jadi kita bayar preminya untuk jaga-jaga. Kalau worst case skenario-nya, amit-amit si borrower-nya nggak bisa bayar, maka asuransinya akan mengcover. Sekian mungkin 70%, 80%, itu tergantung platform masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini memberikan sisi keamanan juga bagi si lender karena informasinya udah jelas semua terbuka. Nah, dari sisi borrower penting sekali untuk membayar tepat waktu. Kenapa? Dengan borrower tersebut membayar tepat waktu, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk kenaikan limit atau mungkin bunga yang lebih rendah atau mungkin tenor waktu yang lebih panjang. Karena apa? Karena credit scoring-nya bagus, dia bayarnya selalu on time. Kalau misalnya borrowernya macet, nggak bayar lalu kabur, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Karena akan mempengaruhi nilai kreditnya bagi si borrower ini. Kalau dia nggak bayar di sebuah platform, nanti ke depan dia tidak akan bisa minjem dimanapun. Karena ada catatan tadi, gagal bayar. Nanti susah sendiri kalau ke depannya mau cicil rumah atau cicil motor, nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada tunggakan. Di fintech P2P-nya nggak bayar. Nah, jadi dari sisi borrower perlu banget ya untuk membayar melunasi tepat waktu. Kalau misalnya amit-amit nggak bisa, didiskusikan kembali bersama si fintech P2P-nya untuk dicarikan solusi. Kemudian dari sisi lendernya juga harus lihat seluruh informasinya secara transparan. Gitu teman-teman. Lalu saran saya teman-teman untuk orang-orang yang ingin menjadi borrower, untuk yang ingin pinjam di fintech P2P, baik itu untuk bayar pendidikan, perabotan rumah tangga, beli persediaan, usaha, dagang, dan lain sebagainya, teman-teman harus pilih platform yang sudah terdaftar dan diawasi atau berizin dari OJK. Karena itu biasanya legal teman-teman. Jadi semua udah oke lah, ibaratnya corporate governance-nya itu udah bagus. Karena OJK sudah nilai, sudah dilihat nih, wah ini platformnya layak nih. Kemudian tidak ada masalah, dari sisi legalitas juga oke. Nah, jadi si borrower juga aman. Karena bukan kaleng-kaleng jadinya platformnya. Jadi lebih aman. Kemudian dari sisi lender, kalau saya boleh saranin adalah lendernya bisa lihat satu indikator di platform fintech P2P. Namanya itu adalah TKB 90. Jadi TKB 90 ini mengukur keberhasilan pembayaran yang dikembalikan oleh si borrower dalam waktu 90 hari. Nah, biasa TKB 90 ini semakin tinggi, semakin mendekati 100% semakin bagus. Misalnya TKB 90-nya itu 98%. Berarti artinya ada 2% nih yang dalam pemberian pinjamannya di atas 90 hari belum bayar, belum balikin. Nah, TKB 90 sendiri itu rumusnya adalah total outstanding di atas 90 hari dibagi dengan total seluruh outstanding kali 100%. Outstanding maksudnya apa sih? Waduh, mungkin apa nih? Bingung-bingung. Outstanding itu artinya adalah pinjaman yang udah diberikan tapi belum dikembalikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pinjam belum jatuh tempo, itu masuk outstanding. Atau orang sudah pinjam, kemudian dia belum balikin setelah lewat jatuh tempo, itu juga masuk outstanding. Jadi kalau udah tenggatnya di atas 90 hari, itu biasa kita sebut namanya NPL, Non-Performing Loan. Nah, angka outstanding di atas 90 hari tadi dibagi dengan total outstanding, dikali 100% dapatlah TKB 90. Jadi bagi para lender, kamu bisa lihat ya, di fintech P2P punya platform itu TKB 90-nya berapa. Biasanya semakin tinggi semakin bagus, karena itu menunjukkan indikasi
dari performa pinjaman yang sudah diberikan dan juga cara menagihnya. Bisa seperti itu teman-teman. Nah, kemudian aku saranin teman-teman kalau misalnya mau melakukan pendanaan, fintech P2P ini menjadi salah satu instrumen yang promising banget. Kenapa? Karena ya legalitasnya semakin oke ya teman-teman. Kemudian juga pemerintah juga support, terutama kita bisa memberikan bantuan pendanaan kepada UMKM. Dan lalu juga returnnya juga lumayan banget teman-teman. Bisa di atas 10% tergantung resikonya. Ada 10% per tahun, 12% per tahun, 15% per tahun, 18, 20% per tahun. Wah itu kan lumayan banget teman-teman. Daripada aset kita tidur, ini kita suruh aset kita kerja. Di samping itu kita bisa bantu orang juga. Karena apa? UMKM, pedagang-pedagang yang dapat bantuan kita, mereka bisa jualan. Kemudian dapat untuk kembangin usahanya, menghidupi keluarganya. Nah, begitu ya teman-teman, sedikit introduction atau pembahasan mengenai fintech P2P lending. Kalau misalnya kamu ada sharing, ataupun ada komentar, atau ada cerita terkait dengan fintech P2P lending, atau ada topik yang ingin aku bahas, boleh ditaruh di kolom komentar. Demikian teman-teman sharing saya pada hari ini. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan, Anda subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya dapat update video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan salam sejahtera.